Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan milestone atau titik yang krusial yang harus dilalui. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis, pemetaan dan simulasi dengan memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan sebelum ditentukan satu kemungkinan yang paling efektif dan efisien serta realistis untuk dilaksanakan. Dalam menganalisis, memetakan dan mensimulasikan berbagai kemungkinan solusi atas setiap masalah. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemimpin atau eksekutif atau manajer perusahaan atau pelaku usaha diantaranya dapat dengan menggunakan pendekatan bertahap. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Risa. Terima kasih. Nama saya Risa Maulida, saya ingin melanjutkan materi dari Muplik Saifuddin. Pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap sebagai metode pengambilan keputusan merupakan cara-cara yang struktural yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan, manajer atau eksekutif atau pelaku usaha. Pendekatan bertahap sebagai metode pengambilan keputusan diambil dari kebiasaan yang efektif para pengambil keputusan yang tidak disadarinya, yang terdiri dari 7 tahapan. Berikut adalah 7 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Albasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Albasid. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Risa Maulida. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Selanjutnya saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan ditentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indriani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Doni Albasid. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan memanipulasikan akan lahir opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil, salah satunya sebagai keputusan. Keempat, menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Higson dan Anthony Sturges, dalam langkah ini diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Pengambil keputusan, baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha, harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga mungkin akan sangat membantu. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Novitasari. Baiklah, di sini saya Novitasari akan melanjutkan penjelasan dari Nur Indriani, yaitu yang kelima, memilih di antara alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Rabiatul Adawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya melanjutkan penjelasan dari Novitasari. Yang keenam, bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi.
Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Fikri Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rabiatul Adawiyah. Saya Fikri Haikal akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu yang ketujuh, meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya harap dimaklumi, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.